Rusia dukung Cina di Natuna, NATO langsung beri bantuan militer ke Indonesia. Fakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO rupanya melihat Indonesia sebagai partner strategis dalam melawan klaim Nandesulan Cina yang menyerempet ZII Natuna. Posisi Natuna memang sangat strategis, di mana selain kaya migas, pulau paling utara Indonesia itu langsung menghadap ke Pasifik, calon area perang antara Cina dan NATO. NATO tahu akan posisi Natuna, maka tak heran bila mereka memepet Indonesia agar jangan berpihak terlalu lebih ke Cina. Tapi sebuah kabar mengejutkan datang di mana Rusia akan mendukung Cina apabila Natuna berhasil direbut oleh Beijing dari tangan Indonesia. Terkait aksi Cina Coast Guard di offshore field Rusia di Natuna, posisi Rusia 50-50 di Laut Cina Selatan. Tulis akun @forumMP dalam Instastory-nya. Mengutip dari kabel-kabel diplomatik, apabila Natuna dikuasai Cina, bisa saja Rusia berpartner dengan Cina. Tambahnya, tapi bila Natuna tetap dalam bingkaian NKRI, Rusia justru akan ikut mengamankannya. Tapi kalau Natuna masih di bawah Indonesia, Rusia masih bisa membantu, tapi dengan catatan hanya mengamankan lokasinya saja. Adanya hal ini bagai durian runtuh bagi NATO. Mereka langsung mengadakan rapat di Brussels, Belgia beberapa waktu lalu untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil dalam menghadapi Cina. Sebuah solusi cepat dan praktis kemudian diputuskan NATO, di mana mereka harus membantu dengan dukungan militer bagi negara-negara di Asia yang hendak menentang klaim Nandesulan Cina. NATO bersama strategik partnernya di Asia Pasifik seperti Jepang dan Australia tengah menyusun strategi diplomatik dan militer untuk mencegah dominasi unilateral Cina di Laut Cina Selatan, dengan meningkatkan interaksi dengan negara yang terlibat dalam sengketa maupun terkait dengan LCS. Tulis @forumMP dalam postingannya pada 3 September 2021. NATO akan memberikan bantuan militer, entah itu hibah kapal perang atau kemudahan pembelian alutsista buatan negara anggota Fakta Pertahanan. Indonesia termasuk yang mendapatkan bantuan militer ini. NATO secara khusus memberikan izin agar Indonesia bisa memiliki frigate frame dari Italia. Sebagai solusi, NATO menyiapkan opsi hibah kapal yang terbilang wah dan memberikan izin pembelian kapal ke negara-negara yang siap menghadapi konflik di Laut Cina Selatan. Salah satunya dengan memberikan izin Indonesia oleh Italia untuk membeli frame, di mana keputusan tersebut tidak lepas dari konsolidasi anggota negara NATO di Brussels yang menyetujui upaya tersebut. Kenapa hal ini dilakukan NATO? Karena mereka ingin melakukan buying time, di mana bila konflik meletus menjadi perang, negara-negara yang berseteru dengan Cina bisa membela dirinya sendiri terlebih dahulu. Setelah itu armada gabungan NATO akan datang untuk membantu landasan melakukan serangan balik memukul Cina hingga ke jantung pertahanannya bila perlu. Tujuan di atas jelas, apabila ada pelanggaran yang berpotensi memunculkan serangan terbuka di Laut Cina Selatan, negara-negara tersebut yang dipersenjatai oleh kapal dari NATO tersebut masih mampu dan mumpuni menghadapi serangan tersebut. Sebagai strategi buying time NATO dalam upaya gelar militer di Laut Cina Selatan. Gudang senjata ini ada di bawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum dan membuat aset yang sangat penting keberadaannya untuk menjaga keamanan ibu kota dan pertahanan kerajaan. Itu adalah salah satu dari 6 pabrik mesiu yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan di wilayah Beijing. Melansir The World of China 10 Maret 2016, gudang ini dikelola oleh 70-80 orang. Di dalamnya terdapat beragam alat juga bahan persenjataan seperti panah, senjata tajam, bubuk mesiu, juga meriam. Lokasi gudang ini ada di tengah wilayah pemukiman ibu kota. Tentara di era dinasti Ming bersama Kementerian PU sengaja mendirikan gudang senjata di tempat yang riskan dengan tujuan mencegah senjata-senjata jatuh ke tangan musuh. Namun, resiko yang paling ditakuti pun terjadi, gudang senjata meledak dan memakan banyak korban jiwa karena lokasinya yang ada di wilayah padat penduduk. Detik-detik kejadian di pagi hari 30 Mei 1626, sekitar pukul 9 waktu setempat, gumpalan asap nampak mengepul dari area gudang yang kemudian diikuti dengan ledakan yang dahsyat. Getaran juga menyertai ledakan itu hingga sebagai orang mengira terjadi gempa bumi yang menggetarkan permukaan tanah. Asap berbentuk jamur pun terlihat menggantung. Ledakan itu merupakan kecelakaan industri yang terjadi di sebuah gudang senjata yang ada di daerah Wonggongchang, distrik Xinjiang, Cina. Gudang senjata ini ada di bawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum dan menjadi aset yang sangat penting keberadaannya untuk menjaga keamanan ibu kota dan pertahanan kerajaan.